tadi adalah tersebarnya hasad, iri dengki seseorang. Ya. Ini iri dengki seseorang, orang benci, orang tidak suka, ya. Bahaya ini Bapak Ibu sekalian. Kalau seseorang membiasakan dirinya cemburu, kenapa orang ini lebih cantik, orang ini lebih gagah, orang ini lebih kaya, orang ini lebih pintar, dia cemburu, maka itu namanya hasad, bahaya. Dalam Islam tidak boleh kita iri dan dengki. Kita boleh menjadikan prestasi orang lain sebagai pemicu kita mengikuti dia. Iya betul. Orang ini juara di kelas, saya ikuti supaya saya juga juara di kelas, gitu kan? Orang ibu itu pintar masak, lalu ibu ikutin dia supaya bisa pintar masak juga. Oh bapak itu prestasi itu, dia bisa sampai S3, sampai profesor, lalu dia ikuti langkahnya. Nah itu oke. Tapi kalau kita sengaja hasud dengan orang, nggak boleh. Ini nanti akan memunculkan penyakit namanya ain. Penyakit ain. Ain itu artinya matanya menjadi panas. Apa saja yang dia lihat dia bisa rusak. Perhatikan hadis Nabi SAW. Di antara hadis itu adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim yang berbunyi, al-ainu haq, walau kana syai'un sabaqal qadara la sabaqathul ain. Ain itu benar adanya. Dan sekiranya ada sesuatu yang mendahului takdir, maka ainlah yang mendahuluinya. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain dalam Sahihul Jami' disebutkan, Sahih Tirmidzi, kata Nabi SAW, aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadari bil ain. Mayoritas umatku meninggal setelah ketentuan dan takdir Allah adalah disebabkan karena ain. Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada suatu jasad yang terlepas dari hasad, namun orang yang jelek menampakkannya sedangkan orang yang mulia menyembunyikannya. Artinya kita mungkin tiba-tiba lihat orang, orang ini kok cantik ya. Maka ada teori syar'inya. Ya Allah, karuniakan juga aku seperti kau karuniakan kepada orang ini. Itu boleh. Tanpa berharap hilang dari orang itu. Jadi dia tidak tampakkan, dia tidak lampiaskan hasutnya, tapi dia malah menjadikan sebagai pemicu supaya dia berprestasi. Itu boleh. Namanya ghibthah dalam agama. Tapi yang tidak boleh kalau bapak ibu cemburu, kenapa dia lebih gagah, kenapa dia lebih cantik, kenapa dia lebih pintar, lalu kita jengkel ke bawah arus berharap nikmat itu hilang dari dia. Nah itu namanya hasud, ini bahaya. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad, karena dia bisa membakar pahala kalian, ya, sebagaimana api membakar kayu bakar. Artinya pahala kita banyak hilang, diambil oleh orang yang sedang kita hasuti itu. Tidak boleh. Nah, orang kalau teman-teman sekalian hasud, maka dan dia biasakan, makin sering dia hasud, maka makin berpengaruh matanya. Matanya bahaya. Dia kalau lihat sesuatu dia bisa rusak. Misal bapak ibu punya anak kecil, lucu nih, anaknya Masya Allah. Kemudian dilihat sama dia, oh anakmu lucu ya. Kalau bapak ibu tidak ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, jangan lupa ucapkan selalu Masya Allah, Tabarakallah. Kamu gagah ya, Masya Allah. Kamu cantik ya, Masya Allah. Kamu berhasil masuk ke Amerika ya, Masya Allah. Kamu berhasil dapat warga negara, Masya Allah. Apa saja. Rumahmu bagus ya, Masya Allah. Masakannya enak, Masya Allah. Selalu ucapin. Ini penepisnya. Jadi nggak jadi kena ain itu. Tapi kalau bapak ibu tidak ucapin, jangan heran kalau anaknya tiba-tiba nangis malam hari. Saya berapa kali alami pada saat anak-anak saya, Masya Allah, saya bawa jalan ke satu mall misalnya di Jakarta atau di satu tempat yang penuh keramaian. Kalau pulang, ya, itu sering kali begitu gelisah, nggak bisa tidur. Nanti saya bacain dulu beberapa ayat ruqyah, baru tidur. Memang ainnya orang, subhanallah, ya. Ada orang kadang-kadang hasud. Ini harus kita hati-hati darinya. Maka itu juga penyebab kenapa kita ruqyah syariah. Itu yang keempat. Yang kelima, juga banyaknya sarana-sarana yang menyebabkan jin mampu menguasai manusia. Seperti misalnya, banyaknya manusia menyia-nyiakan sholat, tenggelam dalam maksiat, syahwat, dan kemungkaran. Ini sebenarnya membuat jin-jin tersebut merasa bisa masuk ke dalam diri manusia. Karena dia tidak bisa masuk ke diri yang beribadah. Jadi kalau bapak ibu sering ibadah, itu seperti rumah yang bersih sekali dan ada 10 sapamnya di luar. Nggak bisa security-nya ada, nggak bisa sembarangan orang masuk. Itu kalau jiwa orang yang ibadah. Kalau kita tidak ibadah, seperti nggak ada security, pagarnya terbuka,
pintu rumah jebol, ya, semua orang bisa masuk. Seperti itu. Nah, kalau jiwa kita biasakan dengan kemaksiatan, teman-teman sekalian, terbiasa tiap hari rutin, dosa aja terus kerjanya. Ya gosip, ya gunjing, ya fitnah, ya apalah menipu, ya berbohong. Ini semua teman-teman seperti kita jebol-jebolin tembok kita sendiri. Orang bisa masuk. Sekarang kalau tembok rumahnya Bapak Ibu lagi jebol, maka kalau tidak ditempel, tidak ditutup, maka semua bisa masuk, serangga, hujan, udara dingin, segala macam. Seperti itulah jiwa, jadi hati-hati. Nah, ini butuh ruqyah syariah. Ini penyebab yang kelima kenapa kita butuh ruqyah syariah, karena ruqyah mengingatkan kita tentang membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca doa-doa Nabi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian penyebab yang keenam kata penulis adalah ruqyah syariah dan amal-amal soleh lainnya merupakan sebaik-baik jalan yang mengantar seseorang kepada kebahagiaan jiwa dan ketentraman hati. Saat ini banyak orang mengeluhkan penyakit-penyakit modern seperti stres, sedih, gundah, depresi, dan lainnya. Obat yang paling mujarab untuk penyakit-penyakit di atas bagi penderitanya adalah ruqyah syariah setelah pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat dan taat kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau stres, sumpah, ya, depresi, itu bukan obat medis. Bukan. Larinya ke spiritual. Wudu, menghadap kiblat, sholat 2 rakaat, niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Coba jalankan 1 jam, setengah jam. Rasakan bagaimana ketentraman jiwa. Baca Al-Quran. Ketentraman jiwa. Itu obatnya. Bukan tambah jadi, tambah stres, tambah ke diskotik, tambah mabuk, tambah foya-foya, tambah zina, tambah jadi, tambah masalah hidupnya. Jadi seperti baju kita kotor, tambah dikotorin dengan najis, ya, maka tambah susah. Harus kita bersihkan dan kita sucikan jiwa itu. Penyebab yang ketujuh memilih ruqyah adalah sebaik-baik motivator setelah Allah SWT membantu seseorang untuk melaksanakan amal soleh dan konsekuensi dalam iman. Betapa banyak orang yang merasa berat untuk melakukan ketaatan, sulit menunaikan sholat pada waktunya, melenceng dari hidayah, serta berlebihan dalam maksiat dan dosa. Sekiranya mereka dan orang-orang yang semisalnya mengikuti resep Nabi Muhammad SAW berupa ruqyah atau mendapatkan petunjuk dalam hal ini, tentulah mereka dengan izin Allah akan mendapatkan pertolongan.